Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kenalin kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Oke, gambar pertama. Perhatikan gambar ini ya teman-teman. Terdapat tulisan Kak Win dengan adanya tanda koma di atas setelah huruf K pada spanduk suatu warung. Penulisan Kak Win seharusnya tidak menggunakan tanda koma atas, karena penggunaan tanda koma atas biasa digunakan dalam penulisan bahasa Inggris yang sering disebut apostrof. Apostrof ini digunakan untuk menunjukkan suatu kepunyaan. Oke, selanjutnya gambar kedua. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar peta konsep. Terdapat penulisan kejatuhan Spanyol. Jika menggunakan kata kejatuhan, maka pemilihan katanya tidak tepat, karena jika kejatuhan biasanya dihubungkan dengan suatu benda. Contohnya, kejatuhan daun kering, kejatuhan mangga, kejatuhan rak buku, dan masih banyak lagi. Pemilihan kata atau diksi pada peta konsep ini seharusnya jatuhnya Spanyol. Jadi ini termasuk dalam teori diksi, yaitu kemampuan memilih kata-kata yang cocok dan tepat untuk digunakan dalam mengungkapkan gagasan atau ide. Oke, selanjutnya gambar ketiga. Perhatikan gambar ini. Terdapat kalimat, Anda adalah orang terbaik karena tidak merokok di kawasan ini. Pada kalimat ini tidak terdapat tanda baca berupa tanda koma yang seharusnya terletak di antara kata terbaik dan karena. Contohnya, Anda adalah orang terbaik karena tidak merokok di kawasan ini. Kalimat tersebut masuk kepada teori pemakaian tanda baca, yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Nah, kita lanjut gambar keempat. Nah, gambar selanjutnya adalah suatu banner atau spanduk makanan yang bertuliskan ayam penyet dan ayam geprek Mak Patih. Di dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam penggunaan kalimat efektif yang berupa pemborosan kata. Seharusnya kalimat yang efektif adalah ayam penyet dan geprek Mak Patih. Kalimat ini termasuk pada teori kalimat efektif, yaitu kehematan kata, dengan tidak menggunakan kata-kata atau perasa yang tidak perlu digunakan dan menghindari pengulangan kata. Oke, selanjutnya gambar kelima. Pada gambar tersebut terdapat sebuah kalimat PT Arista Sukses Abadi. Pada kata PT memiliki ketidaksesuaian dalam penulisan. Seharusnya penulisan PT tidak menggunakan titik setelahnya. Seharusnya penulisan yang benar PT Arista Sukses Abadi tanpa tanda titik setelah kata PT ya teman-teman. Dalam teori singkatan dan akronim, yaitu singkatan terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misal PT Perseroan Terbatas tanpa tanda titik ya teman-teman setelahnya. NIP nomor induk pegawai juga tanpa tanda titik ya teman-teman setelahnya. Oke, selanjutnya gambar keenam. Nah, gambar pamflet ini menunjukkan suatu kata non baku, yaitu botot, yang seharusnya bertuliskan butut. Kata ini masuk dalam teori kata baku, yaitu kata yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya perhatikan gambar ini ya di samping. Perhatikan kutipan makalah ini. Terdapat kesalahan penempatan paragraf di bagian penulisan saran, yaitu terdapat kalimat, kami menyadari keterbatasan penyusunan dalam menyusun makalah dan kami yakin bahwasannya masih banyak hal-hal yang belum penyusun temukan sehingga pembahasan makalah ini menjadi kurang mendalam. Seharusnya paragraf tersebut ditulis di bagian kata pengantar, sedangkan saran yaitu suatu rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti. Sedangkan sistematika penulisan kata pengantar yaitu berisi puji syukur, ucapan terima kasih, dan permintaan kritik dari pembaca demi perbaikan. Jadi begitu ya teman-teman. Baik, gambar selanjutnya yaitu
Perhatikan kutipan artikel ini. Terdapat kesalahan dalam pembuatan abstrak, yaitu ketidaksesuaian sistematika dalam penulisan abstrak pada artikel tersebut. Penulis membuat abstrak yang di dalamnya masih berisi tentang pengertian, pendidikan kewarganegaraan, sedangkan sistematika penulisan abstrak yaitu berisi intisari menyeluruh tentang isi tulisan, mulai dari judul, tujuan, metode, dan rumusan hasil temuan. Nah, perhatikan gambar berikutnya ya. Pada gambar ini terdapat kesalahan ejaan yang benar. Pada gambar terdapat kata dijual. Seharusnya kata di sebagai awalan harus digabung dengan kata yang mengikutinya, yaitu kata kerja. Jadi penulisan yang benar yaitu dijual tanpa tanda spasi ya, jadi digabung. Sedangkan jika penulisan kata di terpisah, biasanya diikuti dengan kata yang menunjukkan suatu tempat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.